Silakan Penatua Dori. Mulai ya? Udah bisa mulai, Peto? Halo? Pet? Ya, silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dori tinggal kita dua diam. Bapak Ibu, mohon sebentar ya, ada problem dengan koneksi sebentar.
Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lupakanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Yesus terang
Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Bisa sih, bisa ya. Ibu Pendeta boleh di-unmute dulu. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, marilah kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota, yang difitnah, yang dikhianati, yang diludahi, yang dimahkotai duri, yang ditombak, yang dipaku, yang diludahi. Kami datang kepadamu pagi hari ini, ya Kristus. Kami rindu mendengarkan suaramu, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus, yang adalah Engkau sendiri, ada di tengah-tengah kami saat ini, dan membimbing kami untuk mengerti akan pembacaan Alkitab.
Berfirmanlah Engkau ya Kristus Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Pembacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus menurut Matius 27 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-61 yang menyatakan Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, di dalam ibadah Sabtu Hening ini, marilah kita mengingat dan menghayati kembali ketujuh ucapan Yesus di atas kayu salib. Saya meminta tolong untuk tim men-share slide share. Ya, baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, tepatnya di Injil tercatat di mana Tuhan Yesus mengucapkan 7 kali perkataan atau ucapan di atas kayu salib. Kita baca di slide share di sini, perkataan pertama itu adalah ucapan pengampunan. Ya, terima kasih karena di Zoom diperbesar, terima kasih banyak tim. Baik, perkataan pertama adalah ucapan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah ucapan pertama yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah penderitaan yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus tidak fokus kepada dirinya, tetapi fokus kepada orang lain. Bahkan Yesus fokus kepada orang-orang yang menyalibnya, di antara lain kepada prajurit Romawi, kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu dihasut oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di Sabtu Sunyi, Sabtu Suci, Sabtu Hening ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Pada saat di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, saudara, pernahkah saudara tergores oleh misalnya pisau? Mari kita bayangkan pada saat kita tergores oleh pisau atau peniti, itu perihnya luar biasa, perih yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apalagi Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalib, sudah dicambuk dulu. Apa tujuan dicambuk? Karena Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Jadi Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman cambuk dan kemudian diperlihatkan di tengah-tengah
masyarakat Yahudi pada saat itu pilih. Tujuan Pontius Pilatus itu agar rakyat itu iba, jatuh iba. Tetapi dalam kenyataannya tidak. Malah justru orang Yahudi berseru, salibkan dia, salibkan dia. Dan siapa sesungguhnya yang mengatakan salibkan dia adalah masyarakat yang sudah dibayar oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, provokasi di situ. Nah, jadi kita bayangkan Yesus itu sudah dicambuk dengan cambuk yang kita tahu terbuat dari paku. Jadi kulitnya itu hancur, kita sudah tahu. Dalam keadaan menderita demikian, kemudian memikul salib sampai ke Golgota, dipaku, kita bisa bayangkan kena gores sedikit, perihnya itu luar biasa. Apalagi Tuhan Yesus. Saudara, apabila saudara difitnah, saudara tentu merasa sakit hati. Apalagi Yesus difitnah, tetapi tidak ada sakit hati sedikit pun di dalam hati Yesus. Bahkan Yesus tidak fokus terhadap dirinya, fokus kepada orang-orang yang membencinya dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, percayakah saudara? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus juga hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan Yesus ingin mengajar kepada kita, forgive them. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Marilah jemaat, apakah ada saat ini seseorang yang menyakiti hati saudara? Kita belajar dari Tuhan Yesus, walaupun diludahi, dicaci maki, difitnah, dihina pada raja di atas segala raja, Yesus mengampuni mereka. Marilah jemaat, kita mengingat, adakah seseorang atau kelompok tertentu yang menyakiti hati kita? Remember that kita adalah anak-anak Tuhan. Nasrani artinya pengikut Yesus dari Nazaret. Imitatio Christi artinya imitasinya Kristus. Tiruan Kristus, kita itu seperti Kristus. Mari kita berdoa di dalam hati kita, Tuhan ampunilah orang yang sudah menyakiti hati hamba. Misalnya ada, puji Tuhan kalau pada saat saya berkata demikian, saudara mikir siapa yang nyakitin ya? Tandanya saudara tidak sakit hati dengan siapapun. Baik, yang kedua, ucapan Yesus yang kedua, perkataan kedua adalah ucapan keselamatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah ucapan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita mengingat tadi lagu pembukaan These. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Di dalam bahasa Indonesianya, teks aslinya demikian. Lagu itu bercerita tentang perkataan penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Ya, saudara masih mendengar suara saya? Masih terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, jadi penjahat di samping Tuhan Yesus. Kita sudah tahu ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Yang satu mengatakan, bukankah engkau sanggup melakukan mujizat, turunkan kita semua. Tetapi penjahat yang satunya lagi mengatakan, apakah engkau tidak takut kepada Allah dan juga kepada manusia? Kita berdua berbuat jahat, tetapi orang ini sekalipun tidak berbuat jahat. Kemudian penjahat yang itu berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Saudara, orang pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, memang Petrus. Engkau adalah Mesias. Tetapi pada saat Petrus menyaksikan bahwa gurunya tersalib dan hampir wafat di dalam penderitaan, Petrus sudah melarikan diri. Tetapi penjahat yang di samping Tuhan Yesus itu luar biasa. Saudara,
penjahat di samping Tuhan Yesus inilah orang pertama yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias surgawi. Jadi kalau Petrus dan murid-murid yang lain dan masyarakat Yahudi pada waktu itu, pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka menyambut Yesus dengan hosana karena mereka melihat bahwa Yesus bisa melakukan berbagai mujizat, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, meneduhkan angin ribut. Sehingga mereka merasa bahwa inilah Mesias, keturunan Daud yang dijanjikan itu, yang akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi mereka hanya melihat Yesus sebagai Mesias secara jasmani. Tetapi penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus itu luar biasa. Bangsa Yahudi, demikian juga murid-muridnya, merasa kecewa. Oh, ternyata Mesias yang kami harapkan ternyata tersalib. Tetapi penjahat yang di samping Tuhan Yesus itu luar biasa. Sama-sama sekarat, bukan? Yesus juga dalam keadaan sangat kritis dan dirinya juga sama-sama dalam keadaan kritis. Tetapi penjahat di sampingnya itu percaya bahwa Yesus itu akan datang lagi sebagai raja. Jadi penjahat di samping Tuhan Yesus itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus is Christ, Yesus is God, Yesus adalah raja, Allah. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja, itu tidak masuk. Ibu Pendeta, unmute. Mohon maaf, unmute. Mohon maaf. Ya, baik. Saya ulangi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahwa perkataan ini diucapkan oleh penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Di mana penjahat inilah orang pertama yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kalau Petrus pada saat itu mengaku Yesus adalah Mesias, tapi secara politis. Sehingga Petrus kecewa pada saat Tuhan Yesus tersalib. Oh, ternyata akan wafat, ternyata akan mati. Penjahat di samping Tuhan Yesus ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus itu juga Allah. Terbukti bahwa penjahat itu mengatakan, sekalipun dia melihat bahwa Yesus juga dalam keadaan sekarat dan akan wafat, tapi dia percaya, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu luar biasa sekali, saudara. Dan selanjutnya dari perkataan Tuhan Yesus ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu Gan Eden. Di dalam bahasa Yunani dan juga di dalam bahasa Ibrani artinya itu sebuah taman. Firdaus. Di dalam Yehezkiel 28 dan 31 di situ dijelaskan tentang sebuah taman, Firdaus, Gan Eden, bukan Eden yang pertama. Eden yang pertama itu sudah hancur, tetapi Eden, sebuah taman di mana menurut kepercayaan orang Yahudi dan juga ditulis dalam 2 Korintus 12 bahwa Gan Eden atau yang disebut Firdaus adalah tempat di mana orang-orang benar diberkati di masa antara kematian dan kebangkitan. Jadi di dalam Yehezkiel, demikian 2 Korintus 12, di dalam Alkitab. Jadi Yesus mengatakan engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu belum surga. Firdaus itu adalah tempat di mana orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mati di dalam Tuhannya, di situ ditempatkan. Jadi Firdaus atau Gan Eden dalam Alkitab adalah tempat di mana orang-orang yang mati di dalam Tuhannya, disitulah ditempatkan mereka. Sambil menanti kebangkitan yang kedua atau penghakiman. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bukan mengatakan engkau sudah ada di surga sekarang. Tetapi engkau telah ada bersamaku di Firdaus. Orang-orang yang ada di Firdaus sudah terjamin keselamatannya. Karena mereka adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhannya. Orang yang mati di dalam kesetiaan mengikut Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara bisa baca di Yehezkiel 28 dan 31, 2 Korintus 12 ayat 4. Rasul Paulus pun pada saat Rasul Paulus masih hidup pernah diangkat rohnya
di Taman Eden. Saudara bisa baca di 2 Korintus 12 ayat 4. Tetapi sekali lagi bukan Eden yang sudah hancur yang pertama itu, tetapi Eden, Firdaus, tempat di mana Tuhan menempatkan orang-orang yang meninggal di dalam Tuhannya, yang didapati setia. Di situlah Tuhan tempatkan mereka sambil menanti penghakiman dan kedatangan Yesus yang kedua, dan mereka semua akan masuk di dalam kerajaan surga. Itulah perkataan kedua, ucapan keselamatan. Apa yang Yesus kehendaki kita tahu pagi hari ini? Yang pertama adalah bahwa kita harus percaya kepada Kristus tanpa mengandalkan lingkungan sekitar kita atau keadaan kita. Contoh, penjahat itu, walaupun seolah-olah tidak ada pengharapan, bukan? Yang di sampingnya Yesus itu pun dalam keadaan sekarat, dia pun sekarat. Tapi dia tetap mempunyai iman yang teguh. Yesus, ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Tidak masuk secara logika, tetapi itulah iman. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, marilah kita belajar dari iman penjahat yang di samping Tuhan Yesus yang sudah bertobat itu. Kita tetap mengarahkan mata kita kepada Kristus walaupun dari segi ekonomi, dari segi kesehatan sepertinya Indonesia dan dunia ini dalam keadaan yang sangat parah. Tetapi kita lihat fokus kepada Yesus. Seperti penyamun yang ada di sebelah Tuhan Yesus yang kemudian bertobat. Yang kedua, ucapan ini juga adalah penghiburan bagi orang-orang yang mengalami duka cita. Percayalah dan ketahuilah olehmu bahwa orang-orang, keluarga yang saudara kasihi itu berada di Firdaus, bukan berada di sebuah tempat yang dingin atau yang kita tidak tahu di mana. Berada di Firdaus. Yesus itu adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya Yesus mengatakan, engkau ada bersamaku di Firdaus. Yesus di bumi saat itu, tapi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bagi jemaat yang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, percayalah bahwa orang yang saudara kasih itu bersama Yesus di Firdaus dan kelak akan bertemu kembali pada saat Yesus datang kedua kali. Itulah pengharapan di dalam Kristus yang bangkit dari antara orang mati, tidak mengecewakan. Next, lanjut perkataan ketiga. Ucapan kasih, hai perempuan, inilah putramu, inilah ibumu. Hai perempuan, inilah putramu. Yesus ucapkan itu kepada Maria ibunya. Inilah ibumu. Itu adalah ucapan Yesus kepada Yohanes, murid laki-laki satu-satunya yang setia. Semua murid sudah meninggalkan Yesus. Hanya Yohanes yang setia. Oleh sebab itu Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Inilah ibumu. Start now. Inilah ibumu. Itu sebabnya Maria mengikuti Yohanes kemanapun Yohanes memberitakan Injil. Sehingga rumah terakhir Maria ada di Turki. Karena Yohanes itu Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, itu memberitakan Injil sampai di Turki. Apa yang kita pelajari dari perkataan ketiga ucapan kasih ini? Yesus adalah Allah, tetapi dia berbakti kepada orang tuanya, dia mengasihi orang tuanya, dia bertanggung jawab dengan orang tuanya. Dia tahu bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini. Dia titipkan kepada Yohanes. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga, sebagai anak. Kita berbakti kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Inilah ibumu. Kita belajar dari Yohanes, di mana semua murid takut melihat tentara Romawi. Tetapi Yohanes, walaupun dia pria, karena pria itu paling diperhitungkan, dianggap membahayakan, dia tetap berada dekat di kaki Yesus. Saudara, ini lawan kata dari Petrus yang menyangkal, lawan kata dari Yudas yang berkhianat. Marilah kita berdoa jemaat yang dikasih Tuhan di Sabtu hening ini, Sabtu suci Tuhan, agar saya mencintai keluarga saya, bertanggung jawab sebagai anggota keluarga. Dan tolonglah saya untuk tidak malu mengakui bahwa saya percaya kepada Kristus. Tidak takut mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti Rasul Yohanes.
Next, lanjut. Perkataan keempat, ucapan pengharapan. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah Mazmur. Saya bacakan Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pada saat tersalib, itu kan banyak orang-orang Yahudi. Yesus berseru, bermazmur, memberi teladan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Berserulah kepada Tuhan. Jadi itu mazmur. Jadi bukan berarti lalu jadi ada dua, satu Yesus lalu satu Allah. Allah itu Yesus sendiri berkata kepada dirinya sendiri, bermazmur. Ada dua kali Yesus bermazmur di atas kayu salib. Yang pertama adalah Eli, Eli lama sabachthani. Itu ada di Mazmur 22. Saudara bisa baca kalau ada Alkitab, tentu ada karena saudara di rumah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, lanjut. Next, perkataan kelima. Ucapan penderitaan jasmani. Aku haus. It's so sad. Sangat sedih, saudara. Perkataan aku haus ini menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul manusia sungguh-sungguh. Allah 100%, manusia 100%. Ada mungkin orang yang mengatakan, oh Yesus itu kuat dipaku disalib karena Yesus ada Allah. Saudara, haus aja Yesus rasa. Haus pun Yesus rasakan. Maksudnya terasa, karena Yesus memang adalah manusia sungguh-sungguh. Manusia sungguh-sungguh, aku haus. Saudara, luar biasa kan? Jadi, karena ada yang menganggap, oh Yesus itu karena Tuhan, jadi mungkin nggak terlalu terasa itu pakunya. Tidak, saudara. Haus saja Yesus sudah terasa. Apalagi paku dan sebagainya. Aku haus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Yesus seperti lagu itu kan, di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Di dalam darah dan daging pun berjuang. Jadi we must struggle, kita harus berjuang. Dan pada saat Yesus haus, apa yang diberikan saudara? Pada saat Yesus haus, yang diberikan adalah justru anggur asam. Anggur asam. Pada saat Yesus membutuhkan air agar beroleh kesegar, aku haus, menunjukkan Yesus manusia. Yang diberi adalah anggur asam. Harapan Yesus, air yang segar ya sebagai manusia. Tetapi yang diberikan atau yang didapatkan adalah anggur asam. Yang diharapkan A, yang diberikan B. Saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Pernahkah saudara mengharapkan air yang segar atau mengharapkan sesuatu yang indah menurut saudara, tetapi yang saudara terima adalah anggur asam misalnya, atau yang bukan saudara kehendaki itu yang saudara alami atau yang saudara terima. Yesus, aku haus air yang segar, yang dapat anggur asam. Jemaat, adakah di antara saudara mengharapkan sesuatu, tetapi yang diterima adalah sebaliknya, anggur asam? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Sekalipun demikian, Yesus tetap setia dan lanjut the passion of the Christ. Ketabahan Kristus itu tetap tidak menyangkal. Oh, jemaat, saudara, apa Yesus tidak bisa turun saat itu juga dari salib? Bisa. Bisa dikerahkan malaikat, tidak. Tetap taat, tetap tabah. Ya, lanjut. Perkataan ke-6, ucapan kemenangan, yaitu tetelestai. Ke-6, ya, tetelestai dalam bahasa Yunani, nislam dalam bahasa Ibrani, tetelestai. Artinya it's finished, sudah selesai. Jadi Yesus mengatakan sudah selesai tugasnya. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah, Roh. Allah itu menjadi manusia. Menjadi manusia, dan Allah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Allah yang membuka laut merah, Allah yang menyertai Daud di dalam peperangan melawan Goliat. Itulah Yesus itu. Mengatakan, sudah selesai misi saya untuk menyelamatkan dunia ini. Selesai. Sudah selesai. Islam dalam bahasa Ibrani artinya sudah dibayar lunas, sudah digenapi, sudah selesai. Islam bahasa Ibrani itu kan dalam sekali. Islam itu artinya sudah dilunasi. Apa itu? Hutang darah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden yang pertama, yang akhirnya turun kepada seluruh, menjalar kepada seluruh manusia. Sudah dilunasi. Sudah lunas. Artinya sudah digenapi, itu Islam. Islam sudah selesai tugasku. Islam sudah dibayar lunas. Allah itu penuh kasih, tapi Allah itu adil. Siapa berdosa, siapa berbuat salah harus dihukum. Tapi Yesus tidak tega, Allah itu tidak tega kalau manusia, satu manusia yang dihukum, biar dirinya sendiri yang jadi manusia. Luar biasa, our Jesus, Tuhan kita itu luar biasa. Dalam keadaan tersalib, sudah lunas. Sudah hutang darah yang harusnya kita alami, Yesus ambil alih. Apa yang kita pelajari? Kita belajar dari Yesus, hamba Tuhan yang setia itu, Ebed Yahweh, bahwa tuntaskan tugas kita. Jangan pernah mau mundur dalam pelayanan. Jangan pernah mau mundur dalam mengikuti Yesus. Saya tahu jerih lelah jemaat GPIB Nazaret. Saya tahu jerih lelah presbiter. Saya tahu jerih lelah ketua jemaat, pendeta yang luar biasa. It's not easy menggembalakan jemaat dalam kondisi begini. Para pendeta, ketua jemaat yang luar biasa. Dan yang saya lihat juga multimedia, it's so amazing. Multimedia saya lihat sendiri, para pemuda-pemuda itu organis juga, kantor ya, semua itu tetap semangat melayani Tuhan dalam kondisi pandemi. Saya perhatikan saudara multimedia, anak-anak yang bukan anak-anak, maksudnya pemuda-pemuda, mereka giat sekali melayani Tuhan. Demikian juga ketua jemaat, Bapak pendeta dan seluruh pendeta jemaat, presbiter nggak pernah lelah melayani Tuhan. Pelatih paduan suara, kantoria, pianis tidak pernah lelah melayani Tuhan. That's wonderful. Kita belajar dari Yesus. Jemaat selalu setia mengikuti Tuhan Yesus. Setia mengikuti ibadah. Apa yang kita lakukan itu? Teruskanlah. Tetelestai sampai selesai. Dan kita percaya. Dan kita mengucap syukur. Islam sudah digenapi, sudah lunas hutang darah saudara. Kalau kita berhutang darah itu bagaimana coba itu saudara. Tapi itu semua sudah dilunasi oleh Yesus. Luar biasa. Lanjut ke perkataan ke-7. Ucapan penyerahan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, itu pun adalah mazmur. Jadi Tuhan Yesus bermazmur 2 kali di dalam, pada saat disalib di Golgota. Mazmur 31, saudara bisa baca, kalau membaca Alkitab, Mazmur 31 ayat 6, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Itu Jesus. Bermazmur dalam keadaan susah, memuji Tuhan bermazmur. Eli lama sabachthani, itu adalah mazmur. Dan kemudian perkataannya 7. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bermazmur di akhir tugasnya. Sebagai Mesias, Yesus bermazmur. Saudara bisa baca, kalau saudara membuka Alkitab, Mazmur 31 ayat 6. Itu adalah, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. 2 kali. Artinya dia kembali kepada dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Ya, lanjut. Next. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saat itulah tirai bait Allah yang ada di gambar ini, saudara bisa lihat. Tirai bait Allah itu, saudara bisa lihat yang berwarna merah itu di situ. Terbelah menjadi 2.
It's finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Gempa bumi, gelap gulita. Dan di bait Allah terbelah dua tirainya. Saudara, mari kita mempelajari secara cepat. Bait Allah zaman dulu, saudara lihat di halaman paling luar, itu di atas kota Yerusalem, Bukit Sion, di atas paling di dalam pagar yang luas itu ada titik itu kan. Itulah umat Israel. Tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Kan? Nah, hanya boleh di luar. Kemudian ada lagi ruang kudus. Nah, itu yang ruangannya itu paling depan itu. Itu adalah imam-imam, hanya imam-imam, hanya orang Lewi, turunan Lewi yang boleh masuk ke situ. Ruang suci. Kemudian ruang maha suci. Khusus masuk ke dalam tirai adalah imam besar, membawa darah anak domba yang tak bercacat celah. Tidak ada hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi setelah Yesus menyerahkan nyawanya, langsunglah terbelah tirai bait Allah yang warna merah, saudara lihat di sini. Artinya tidak ada lagi pemisah. Kalau dulu kasihan orang-orang Israel hanya di luar-luar tembok, sekarang boleh masuk. Lah imamat orang percaya. Karena apa? Karena darah Yesus yang membasuh kita. Pembacaan firman Tuhan di sini dikatakan pada saat Yesus wafat, datanglah seorang yang baik hati, yang kaya raya, Yusuf dari Arimatea. Arimatea itu di mana? Itu Ramlah. Sekarang kita kenal itu Ramlah, dekat daerah-daerah ya disitulah Ramlah itu, Arimatea. Yusuf Arimatea itu adalah anggota majelis agama Yahudi tertinggi, Sanhedrin, senat Yahudi yang paling tinggi. Ada dua yang tidak setuju dengan penyaliban Tuhan Yesus, yaitu Nikodemus, itu yang datang malam-malam untuk menanyakan Yesus tentang makna hidup baru, dan Yusuf dari Arimatea. Dua ini nggak setuju, saudara, pada tentang rencana penyaliban Yesus. Mereka nggak setuju. Tapi ya gimana? Kalah suara. Jadi akhirnya pada saat Yesus wafat, Yusuf Arimatea ini berani menghadap Pilatus. Saya ingin mengambil jenazah Yesus. Dan kita tahu di dalam Injil, Yusuf dari Arimatea ini memberikan yang terbaik, kubur yang paling baru, yang tidak pernah dipakai. Kain yang begitu bagus untuk membungkus jenazah Yesus pada saat itu. Dia berikan apa yang terbaik. Dan apa yang kita pelajari dari Yusuf dari Arimatea, keberaniannya, saudara. Dia bisa dikeluarkan dari senat Yahudi. Dia itu bisa dikeluarkan dari majelis agama Yahudi Sanhedrin. Dikeluarkan, dipecat. Kamu percaya dengan Yesus, konsekuensinya dipecat. Yusuf Arimatea ini, dia tidak takut. Dia menghadap Pilatus. Dari segi politis itu pun berbahaya. Dari segi jabatan dia sebagai majelis tertinggi juga bahagia, terancam dipecat. Tapi dia lebih mencintai Yesus dari di atas segala sesuatu. Itulah yang kita pelajari dari Yusuf dari Arimatea. Dia, kalau Nikodemus masih datang kepada Yesus sembunyi-sembunyi. Tapi kalau Yusuf Arimatea, dia menyatakan kasihnya kepada Yesus Kristus terang-terangan di depan Pilatus dan di depan majelis Yahudi. Dia nggak peduli. Mau dipecat, dia tidak takut. Dia tetap tunjukkan kasihnya kepada Kristus itu. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Yusuf Arimatea yang tidak takut kehilangan jabatan, posisi, karir, tidak takut karena mencintai Yesus di atas segala sesuatu. Siapa yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa, kata Tuhan Yesus. Siapa yang takut kehilangan pangkat jabatan akan malah hilang. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memohon Roh Kudus agar kita meneladani Yusuf dari Arimatea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Sabtu sunyi ini kan Yesus belum bangkit. Apa yang terjadi? Mari kita membuka 1 Petrus. Saya harap jemaat membuka Alkitab. 1 Petrus 3. Kalau di rumah tentu ada Alkitab kan? 1 Petrus 3 ayat 19 hingga 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saya ulangi, dan di dalam roh itu juga ia pergi, maksudnya Yesus, memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Saudara yang di dalam Kristus Yesus, yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang dimaksudkan di sini? Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Itulah yang terjadi pada Sabtu Sunyi. Yesus turun ke dalam kerajaan maut, Hades. Dalam bahasa Yunani, Hades. Orang mati, maut. Di situ memberitakan Injil, melepaskan orang-orang dari penjara. Orang-orang yang dulu mengkhianati Yesus, yang tidak percaya kepada Allah. Dalam konteks ini dijelaskan contohnya zaman Nabi Nuh. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu pun memberitakan keselamatan, melepaskan belenggu orang-orang yang ada di dalam penjara. Tapi di sini dikatakan roh-roh yang di dalam penjara. Jadi dikatakan zaman dulu. Karena orang bertanya begini, bagaimana nasib orang-orang di zaman perjanjian lama yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Di sini dijelaskan bahwa Yesus turun dalam kerajaan maut, itulah Sabtu Sunyi. Disitulah Yesus membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Sebab itu kita mengucap syukur karena Yesus mati bagi kita, melepaskan kita dari belenggu iblis dan bangkit. Pada hari yang ketiga, kita bangkit bersama Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan kita Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Berbagai reaksi dan sikap muncul setelah kematian Yesus.
Beberapa orang memilih untuk melarikan diri. Beberapa orang memilih untuk menguburkan dan mengurus jasad Yesus. Beberapa orang masih terpuruk dalam keadaan duka yang mendalam. Bahkan beberapa orang memilih untuk berkomplot supaya kabar kebangkitannya tidak terlaksana. Dalam situasi yang sulit dan tak menentu, muncul berbagai macam reaksi. Bagaimana dengan reaksi kita saat ini? Ketika situasi dunia semakin hari semakin mengkhawatirkan dan semakin menakutkan. Marilah kita menaikkan permohonan doa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah,
Marilah kita menaikkan permohonan doa untuk bangsa dan negara kita. Jemaat di rumah masing-masing diberikan kesempatan untuk menaikkan doa. Yang berdoa.
Marilah kita menaikkan permohonan doa untuk penanganan COVID-19 dan bagi mereka yang terpapar.
Marilah kita menaikkan permohonan doa untuk jemaat Nazaret dan gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Marilah kita menaikkan permohonan doa kepada Tuhan.
Jaringan Ibu Pendeta terputus. Kita tunggu sebentar. Inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai Tuhan yang abadi memenuhi hati kami, ya Roh Kudus, tolong kami bawa damai kasih-Mu. Damai Tuhan yang abadi memenuhi hati kami, ya Roh Kudus, tolong kami bawa damai kasih-Mu. Damai Tuhan yang abadi memenuhi hati kami, ya Roh Kudus, tolong kami bawa damai kasih-Mu. Damai Tuhan yang abadi memenuhi hati kami, ya Roh Kudus, tolong kami bawa damai kasih-Mu. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah segala macam persoalan yang tengah kami hadapi, mampukanlah kami untuk menjalani hidup kami dari hari ke hari. Kiranya Engkau senantiasa menuntun perjalanan hidup kami hari ini, esok dan selamanya. Dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Ibu Pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Terima kasih Ibu Pendeta. Semua selamat pagi. Yuk ya, foto dulu kita. tim Komisi Teologi. Terima kasih Dion dan teman-teman. Tim live streaming. Terima kasih Bapak Ibu kita foto dulu ya. Foto dulu, foto. Beno, Teh Ines dan Ea. Ya. Martin, apa kabar Martin? Martin, apa kabar? Baik-baik saja, Ri. Baik saja, Mami. Kamera di on karena kita mau foto dulu. Tuh, Tante Bung Martin Poyo, kelihatan semangat, makin Tante gagah. Poyo. Ating tambah gagah sekarang. Iya.